Oke, selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi tentang besaran dan satuan. Besaran dan satuan ini di dalam fisika termasuk di kelas 10 semester 10. Masuk kita ke besaran fisika. Apa itu besaran fisika? Besaran fisika adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Itulah adalah pengertian dari besaran. Makanya, sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka tapi tidak memiliki satuan belum bisa dikatakan suatu besaran. Kemudian kita masuk ke pembagian dari besaran. Besaran itu terdiri dari dua bagian, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu pengertian dari besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran fisika yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu melalui kesepakatan. Jadi dia tidak didefinisikan dari besaran lain. Sudah ada melalui kesepakatan. Besaran pokok ada 7. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Di sini ada standar satuan untuk besaran-besaran pokok. Yang pertama, meter didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh cahaya di ruang hampa atau vakum dalam selang waktu 1/299.792.458 sekon. Yang kedua, kilogram. Kilogram didefinisikan sebagai massa sebuah silinder platina iridium yang disimpan di lembaga berat dan ukuran internasional di Cyprus, Prancis. Yang ketiga, sekon. Sekon didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh radiasi elektromagnetik yang dipancarkan pada suatu transisi di antara dua tingkatan energi dalam keadaan dasar dari atom cesium 133 untuk melakukan getaran sebanyak 9.192.631.770 kali. Ampere didefinisikan sebagai arus listrik yang mengalir melalui dua buah konduktor sejajar yang terpisah sejauh 1 meter yang menghasilkan gaya sebesar mu 0/2 pi atau 2 kali 10⁻⁷ Newton. Kelvin didefinisikan sebagai 1/273,16 suhu termodinamik dari titik triple air, suhu dan tekanan pada suhu dan tekanan tersebut dalam bentuk padat, cair, dan gas berada dalam kesetimbangan termal. Kandela didefinisikan sebagai intensitas sumber cahaya dalam arah tertentu dengan frekuensi sebesar 5,4 kali 10⁻14 Hz dan intensitas radiasi sebesar 1683 W tiap staradian dalam arah tersebut. Mol adalah jumlah zat suatu sistem yang mengandung partikel sebanyak atom yang terdapat pada 12 gram karbon 12 yang sama dengan 6,02 kali 10⁻23 partikel. Berikutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran fisika yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Ini ibaratnya besaran pokok satu dan besaran pokok yang satu bergabung, terjadilah besaran turunan. Misalnya luas. Luas adalah penggabungan antara panjang kali lebar. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, meter dikali meter sama dengan meter pangkat 2. Begitu juga volume. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya meter, meter dikali meter sama dengan meter pangkat 3. Jadi kecepatan begitu juga. Massa dikali waktu.
Kecepatan jarak dibagi waktu. Jarak satuannya meter, waktu satuannya sekon, makanya meter per sekon. Begitulah seterusnya. Percepatan meter per sekon pangkat 2, gaya sama satuannya Newton, momentum satuannya kilogram meter per sekon, impuls satuannya kilogram meter per sekon, tekanan satuannya Newton per meter pangkat 2, massa jenis satuannya kilogram per meter pangkat 3, usaha dan energi satuannya joule, sedangkan daya satuannya watt. Berikutnya masuk ke dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi ialah cara untuk mendefinisikan atau menggambarkan tentang bagaimana suatu besaran tersusun dari besaran-besaran pokok, di mana dimensi dari besaran pokok adalah panjang dimensinya L, massa dimensinya M, waktu dimensinya T, kuat arus dimensinya I, suhu dimensinya theta, jumlah zat dimensinya J, intensitas cahaya dimensinya J, jumlah zat dimensinya N. Dimensi beberapa besaran turunan. Tadi ada luas dimensinya L pangkat 2, volume L pangkat 3, kecepatan LT pangkat minus 1, percepatan LT pangkat minus 2, gaya MLT minus 2, momentum MLT minus 1, impuls MLT minus 1, dan berikutlah seterusnya. Itulah pengertian dari dimensi. Masuk kita ke pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran ialah suatu kegiatan membandingkan nilai suatu besaran dengan besaran lain yang ditetapkan sebagai satuan. Jadi membandingkan suatu benda, objek, dengan suatu alat yang disebut dengan alat ukur, dan hasilnya ditetapkan sebagai satuan. Beberapa alat ukur panjang yaitu mistar, jangka sorong, mikrometer, skrup. Ini adalah beberapa cara membaca skala mistar, membaca skala jangka sorong, dan membaca skala mikrometer, skrup. Di sini ada sebuah mistar dengan sebuah ukuran. Sebuah benda panjangnya AB dengan skala terkecil dari mistar 1 mm sama dengan 0,1 cm, yaitu 4,5, karena bendanya berada di garis ke 4,5. Berikutnya cara membaca jangka sorong. Jangka sorong skala terkecilnya atau skala terkecilnya adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Cara pembacaan dari jangka sorong itu skala utama ditambah skala nonius. Skala utama adalah ini dia, di mana garis yang pertama kali di titik 0. Skala nonius adalah yang berhimpit tepat dengan skala utama. Yang berhimpit tepat dengan skala utama adalah garis keempat. Makanya skala nonius itu, karena dia yang berhimpit tepat pada skala utama adalah garis keempat, 4 dikali 0,01. 0,01 ini adalah skala terkecilnya sama dengan 0,04 cm. Makanya dari rumus ini skala utama ditambah skala nonius, skala utama 1,5 cm ditambah skala nonius 0,04 cm sama dengan 1,54 cm. Itulah pembacaan jangka sorong. Berikutnya cara membaca mikrometer, skrup. Sama cara pembacaan skala untuk mikrometer, skrup juga skala utama ditambah skala nonius. Skala utama di sini adalah 4,5. Untuk melihat skala nonius adalah garis yang berhimpit tepat dengan garis mendatar skala utama, di mana di garis ke-11 ini 10, ini 11, makanya 11 dikali 0,01 dikali skala terkecil sama dengan 0,11 mm, maka ditambahlah. Jadi pembacaannya 4,5 karena skala utamanya 4,5 ditambah 0,11 skala nonius sama dengan 4,61 mm. Berikutnya adalah
notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah dirumuskan A kali 10 pangkat N. Di dalam fisika, hasil pembagian, hasil penjumlahan, perkalian, pengoperasiannya semua, biasanya itu bilangannya, bilangan desimalnya atau jumlah bilangannya cukup banyak. Jadi untuk mensederhanakan bilangan-bilangan itu digunakanlah notasi ilmiah. Maka rumus dari notasi ilmiah A kali 10 pangkat N. A itu adalah basis, peraturannya A lebih besar sama dengan 1 kurang dari 10, untuk N adalah 0,0, 1, 2 dan seterusnya. Notasi ilmiah tersebut biasanya dibaca A kali 10 pangkat N. Notasi ilmiah untuk bilangan desimal negatif dinyatakan dengan menuliskan tanda minus yang diikuti dengan notasi ilmiah untuk lawan dari bilangan. Contoh, 4,51 kali 10 pangkat 23 merupakan notasi ilmiah. 0,543 kali 10 pangkat 4 bukan notasi ilmiah karena 0,453 kurang dari 1. Itu menurut peraturan dari sini. 3,14 kali 10 pangkat 0 juga bukan merupakan notasi ilmiah. Jadi bilangan A lebih kecil dari 1, maka notasi ilmiah dinyatakan dengan pangkat negatif. Contoh, 0,000000 dan seterusnya sampai 17 gram. Ini dinotasi ilmiahkan 1,7 kali 10 pangkat minus 24 gram. Kenapa? Karena jumlah desimal dari setelah di belakang koma sampai angka 7 ini jumlahnya 24. Maka 1,7 kali 10 pangkat minus 24. Begitu juga di bawahnya 0,0523 sekon sama dengan 5,23 kali 10 pangkat minus 3 sekon. Berikutnya adalah angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting adalah angka-angka yang diperlukan dalam suatu bilangan desimal untuk menyatakan ketelitian atau akurasi. Alat ukur yang digunakan untuk memperoleh bilangan tersebut mulai dari angka pertama bukan 0 ke kanan dan berakhir pada angka paling kanan. Aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Misal, 34,5 itu mempunyai 3 angka penting. 2356 mempunyai 4 angka penting. Karena semua angka bukan 0 adalah angka penting. Berikut, yang kedua, 0 yang terdapat di antara 2 angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 3,609 mempunyai 4 angka penting. Yang kedua, 408 mempunyai 3 angka penting. Yang ketiga, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, 0 yang terdapat di sebelah kiri bukan angka 0, baik di sebelah kanan maupun kiri koma desimal adalah bukan angka penting. Misal, 0,567. 0 yang di depan 5 itu bukan angka penting. Jadi 0,567 mempunyai 3 angka penting. 0,0000000078 berapa angka pentingnya? Karena katanya angka 0 yang terdapat di sebelah kiri angka bukan 0 bukan angka penting, maka di situ hanya memiliki 2 angka penting. Berikutnya peraturan dari angka penting adalah 0 yang terdapat di urutan akhir angka-angka yang dituliskan kanan koma desimal merupakan angka penting. Contoh, 35,540 mempunyai 5 angka penting. 0,003560 mempunyai 3 angka penting. Untuk contoh yang terakhir, 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 merupakan angka bukan penting. Tapi di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting. Itu dia. Makanya di contoh kedua ini hanya memiliki 4 angka penting, yaitu 3560. Berikutnya, jika bilangan tidak mempunyai koma desimal, 0 yang terdapat di sebelah kanan angka bukan 0 bukan angka penting. Contoh, 23540. Angka 0
dia kan bukan bilangan desimal nih, 23.540 ini bukan bilangan desimal, melainkan bilangan bulat. Maka angka 0 yang terakhir itu bukan angka penting, makanya di sini cuma memiliki 4 angka penting. 200 juta memiliki satu angka penting, karena 0 yang di sebelah kanan angka bukan 0, padahal dia adalah bilangan bulat atau bukan bilangan desimal, maka memiliki angka 1 penting. Pada notasi ilmiah A kali 10 pangkat N, A adalah angka penting. Contoh, 4,8 kali 10 pangkat 4 mempunyai 2 angka penting. 5,01 kali 10 pangkat 18 memiliki 3 angka penting. A dari rumus A kali 10 pangkat N, A-nya adalah angka penting. Berikutnya, dalam penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan angka-angka penting, hasilnya hanya boleh mempunyai 1 angka taksiran, yaitu angka paling kanan. Contoh, 105,316, 6 sebagai angka taksiran, 23,52, 2 sebagai angka taksiran, 7,8, 8 sebagai angka taksiran. Berikutnya, dalam perkalian dan pembagian atau pemangkatan dan penarikan akar yang melibatkan angka-angka penting, hasilnya harus mempunyai angka penting sebanyak bilangan dengan angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dimasukkan dalam operasi tersebut. Contohnya, 32,45 memiliki 4 angka penting, 8,20 mempunyai 3 angka penting. Ketika dioperasikan, hasilnya 266,090. Di sini dia memiliki 3 angka penting. Kenapa? Di dalam karena di atas itu pengkalinya diambil jumlah angka penting yang paling sedikit. Dari 32,45 yang memiliki 4 angka penting dan 8,20 yang memiliki 3 angka penting, maka kita cuma mengambil 3 angka pentingnya. Itu yang di hasilnya. Makanya 266,090 ini memiliki 3 angka penting di hasilnya, yaitu kira-kira 266. Untuk pembulatan angka penting. Pertama, angka-angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. 2,566 dibulatkan menjadi 2,57. Angka-angka yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. 2,563 dibulatkan menjadi 2,56. 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil, dan 5 dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Misal, 2,565. Ini setelah 5 adalah bilangan genap, maka dibulatkan menjadi 2,56. 2,575. Karena dia ganjil, maka dibulatkan ke atas, dibulatkan menjadi 2,58. Itulah untuk pembulatan angka penting. Bilangan penting dan bilangan eksak. Bilangan penting adalah bilangan yang diperoleh dari suatu pengukuran serta mengandung angka-angka penting dan 1 angka taksiran. Sedangkan bilangan eksak adalah bilangan yang tidak mempunyai ketidakpastian. Bilangan eksak mempunyai sejumlah angka penting. Cara mengidentifikasi bilangan eksak. Bilangan eksak adalah hasil perhitungan benda-benda yang tidak dapat dibagi. Contoh, 8 buah telur dan 10 buah mobil. Maka 8 dan 10 adalah bilangan eksak. Bilangan eksak terdapat pada definisi yang pasti. Contoh, 1 meter sama dengan 100 cm, 1 liter sama dengan 1000 ml. Maka 1:100 dan 1000 adalah bilangan eksak. Oke lah, sampai di situ keterangan dari besaran pokok dan besaran fisika ini. Saya harap kalian dapat mengerti dengan penjelasan saya. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Salam sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.